Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para penguji, para pejabat struktural Satpol PP, para pejabat fungsional Satpol PP, serta rekan-rekan peserta ujian kompetensi yang saya banggakan. Maaf izin perkenalkan, nama saya Yati Nur Sodik, anggota Satpol PP Kota Tasikmalaya, jabatan Polisi Pamong Praja Pemula. Saya lahir di Cilacap dan saat ini bertugas sebagai anggota bidang Trantibum Linmas. Pada kesempatan ini saya mengikuti uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan dari Pol PP Pemula menuju Pol PP Terampil. Dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab, saya siap menunjukkan kemampuan, pengetahuan, serta komitmen saya dalam menjalankan tugas-tugas penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Bagi saya, menjadi anggota Satpol PP bukan hanya soal kedisiplinan dan kewibawaan, tetapi juga tentang pengabdian, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat dengan hati yang tulus. Demikian perkenalan singkat dari saya. Semoga kegiatan uji kompetensi ini menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan profesionalisme kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja Wibawa. Kota Tasikmalaya dikenal sebagai kota santri. Kota Tasikmalaya memiliki visi daerah, yaitu Tasikmalaya sebagai kota industri, jasa dan perdagangan yang religius, inovatif, maju dan berkelanjutan. Visi tersebut menjadi arah pembangunan daerah yang menekankan pada keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial yang religius. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya visi tersebut, khususnya melalui penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pelindung masyarakat. Dengan semangat salam Praja Wibawa, Satpol PP Kota Tasikmalaya siap menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional, tegas, dan humanis. Dengan mengikuti ujian kompetensi ini, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan, serta kemampuan teknis dan etika dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara di lingkungan Satpol PP Kota Tasikmalaya. Semoga saya dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Di sini saya akan menguraikan kegiatan sehari-hari saya sebagai anggota Satpol PP Kota Tasikmalaya. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan patroli, selanjutnya melakukan deteksi dini dan cegah dini, selanjutnya melakukan tindakan non-justisi, dan terakhir melaksanakan pengendalian massa. Rangkaian patroli diawali dengan apel pagi dan doa bersama, selanjutnya arahan pimpinan mengenai pelaksanaan tugas, pengecekan kehadiran dan kesiapan anggota yang akan melaksanakan tugas kegiatan patroli, dan selanjutnya pemeriksaan surat perintah tugas, kelengkapan kendaraan dinas, dan alat komunikasi. Selanjutnya, sehabis pengecekan anggota, pengecekan administrasi, pengecekan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain, serta sudah mendapat arahan dan petunjuk dari pimpinan, selanjutnya kita berangkat ke titik lokasi sesuai dengan sasaran yang akan dituju di lokasi patroli tersebut, yaitu di kawasan pusat kota. Ketika sampai di pusat kota, didapati ada beberapa kendaraan roda 2 yang terparkir di tempat atau di lokasi yang bukan peruntukannya. Anggota langsung turun menegur pemilik kendaraan tersebut atau memberi himbauan bahwa kedepannya tidak untuk diulang kembali dan segera memarkirkan kendaraannya ke tempat yang sudah disediakan. Ketika kita terus berputar menjalani patroli, melakukan patroli di kawasan pusat kota, ada aduan dari masyarakat melalui aplikasi Simantap, yaitu ada seorang pengamen di lampu merah
Rancabango di Simpang Rancabango, yaitu menjual minuman secara paksa ke setiap pengendara yang lewat. Untuk menjaga keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, anggota patroli langsung menuju ke lokasi tersebut dan memberikan teguran himbauan kepada pedagang asongan tersebut untuk tidak melaksanakan aktivitas penjualan di lokasi lampu merah tersebut dan segera untuk meninggalkan atau mensterilkan lokasi tersebut, yaitu di Simpang Rancabango. Sehabis patroli, kita melaksanakan apel dan evaluasi terhadap kegiatan patroli tersebut dan langsung menyampaikannya kepada pimpinan untuk melaporkan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan perintah dan petunjuk. Selanjutnya mohon untuk dievaluasi dan mohon untuk arahan petunjuk dan selanjutnya. Kegiatan yang kedua yaitu deteksi dini. Deteksi dini cegah dini sesuai dengan SOP yaitu di Permendagri nomor 16 tahun 2023 tentang SOP. Maka deteksi dini diawali di Markas Komando Satpol PP Kota Tasikmalaya sebagai pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan terhadap setiap tamu yang berkunjung ke markas komando untuk menanyakan maksud dan tujuan kedatangan dengan cara memeriksa identitas diri seperti KTP, SIM, atau kartu identitas lainnya, mencatat keperluan dan mengantar tamu ke bagian yang dituju, serta setelah urusan selesai, mengembalikan identitas tamu dan mencatat kepulangan di buku tamu. Tujuan kegiatan ini adalah mendeteksi potensi gangguan sejak dini dan menjaga keamanan lingkungan markas komando supaya aman, kondusif, tidak ada sesuatu hal yang kejadian apapun. Kegiatan berawal yaitu dengan memohon arahan bimbingan dari pimpinan, serta sehabis pelaksanaan tidak lupa melaporkan kembali kepada pimpinan sesuai dengan petunjuk awal tadi dan diakhiri dengan cara evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan selanjutnya yaitu melaksanakan tindakan non-justisi. Sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, kita melaksanakan sesuai dengan arahan dan petunjuk dari pimpinan, melaksanakan briefing ulang untuk arahan dan petunjuk selanjutnya, melakukan pengecekan anggota, kendaraan, dan administrasi pendukung, terjun ke lapangan untuk melakukan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pelanggaran perda dan perkada, pembinaan langsung kepada pelanggar tanpa melalui proses sidang justisi, menyusun laporan hasil kegiatan dan melaporkan kembali ke pimpinan setelah selesai. Semua kegiatan dilakukan dengan pendekatan persuasif, preventif, humanis, dan edukatif. Ketika kita sedang menjalankan ternyata ada laporan ke aplikasi Simantap dan ke aplikasi GC 112 Kota Tasikmalaya bahwa ada seorang pedagang yang melakukan aktivitas penjualannya di tempat yang bukan peruntukannya dengan cara berjualan. Langsung merespon cepat, kita mendatangi pedagang tersebut, memberikan arahan, himbauan, dan petunjuk bahwa lokasi tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan penjualan, yaitu dengan membuat surat pernyataan selama 7 hari ke depan untuk dipatuhi. Selanjutnya dengan rumus 321. Apabila rumus 321 tidak dilaksanakan, maka akan diadakan peringatan berikutnya. Sehabis melaksanakan kegiatan, ternyata masih ada dan menerima aduan atau laporan dari masyarakat kembali, yaitu ada sebuah kos-kosan yang disinyalir dijadikan tempat berhubungan atau tempat bertemunya sepasang muda-mudi. Ketika kita cek ke lokasi, ke lapangan, ternyata didapati ada satu pasangan yang bukan muhrim sedang beraktivitas atau sedang berada di dalam kos-kosan tersebut, dan langsung kita kasih teguran, surat pernyataan, dan dibawa ke Mako untuk diberikan pembinaan. Ketika di perjalanan menuju Mako di Simpang Cimulu, ternyata ada sebuah atau ada pengamen
yang lagi beraktivitas, yaitu sebuah doger monyet, dan langsung kita tertibkan doger monyet tersebut untuk dilakukan penertiban dan membuat surat pernyataan tidak akan melaksanakan aktivitas kembali. Selanjutnya ketika sudah di Mako, kita langsung menghadap kepada pimpinan dan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan perintah dan sesuai SOP, yaitu melaksanakan tindakan non justisi tidak sampai ke persidangan. Kegiatan selanjutnya yaitu melaksanakan pengendalian massa. Kegiatan pengendalian massa atau unjuk rasa, kita berangkat melaksanakan kegiatan tidak lepas dari SOP dan arahan serta petunjuk dari pimpinan. Berdasarkan informasi dari surat pemberitahuan organisasi gabungan mahasiswa, akan dilaksanakan aksi unjuk rasa di Balai Kota Tasikmalaya. Kegiatan diawali dengan briefing kepada seluruh anggota Satpol PP mengenai langkah pengamanan, pengecekan surat perintah kelengkapan pengamanan dan koordinasi lintas instansi TNI Polri dan Pamdal Balai Kota. Selama kegiatan Satpol PP melaksanakan pengamanan dengan tertib, tegas namun tetap humanis. Penanganan insiden dan koordinasi kewilayahan. Di saat unjuk rasa berlangsung, terjadi kericuhan kecil yang mengakibatkan satu warga mengalami kelelahan dan jatuh. Anggota Satpol PP segera memberikan pertolongan pertama dan membawa korban ke puskesmas terdekat, yaitu Puskesmas Panglayungan. Setelah diperiksa, korban dinyatakan hanya mengalami kelelahan dan dapat beristirahat. Identitas korban diverifikasi dan dilakukan koordinasi dengan pihak kewilayahan termasuk ketua RW. Kita mendatangi ketua RW tersebut dan berkoordinasi menanyakan identitas tersebut apakah betul masuk ke dalam ada atau warganya di RW tersebut. Ternyata Pak RW ceritakan bahwa betul itu adalah bagian atau itu adalah termasuk warganya. Kita memohon atau meminta bantuan ketua RW untuk meneruskan kepada keluarganya untuk segera mendatangi ke puskesmas tersebut karena korban masih berada di puskesmas. Pihak RW kemudian menghubungi keluarga korban agar segera mendatangi puskesmas tersebut. Setelah kondisi korban stabil dan aman, laporan lengkap disampaikan kepada pimpinan dan dilakukan evaluasi bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan SOP, aman, lancar, terkendali, dan kondusif. Terima kasih kepada Satpol PP Kota Tasikmalaya yang telah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tetap jaya dan sukses selalu buat Satpol PP Kota Tasikmalaya. Demikian seluruh rangkaian kegiatan hari ini dapat terlaksana dengan baik, aman dan lancar. Kami, jajaran Satpol PP Kota Tasikmalaya, akan terus berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi profesionalitas, dan menjaga citra Prajawibawa. Salam Prajawibawa, humanis, amanah, tegas, dan bermartabat. Mantap.